Oke, kita maksimalkan waktu kuliah yang ada ya. Jadi kita bisa masuk mulai yang lain nanti bisa mengikuti lewat YouTube. Nah, untuk absen kita belakangan aja ya, jangan nanti ada yang baru. Oke, sebelumnya kita bahas apa? Masih ingat nggak? Ini minggu kemarin. Betul, saya nggak masuk. Nah, tenses ya. Kemarin kita masih bahas tenses. Cuma tenses apa ya? Masih ingat? Hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu. Tenses. Tenses apa ya? Simpel apa? Depannya simpel, belakangnya tense. Kira-kira simpel apa? Kemarin simpel present. Nah, sekarang ini kita simpel past tense. Present membahas aktivitas yang rutin kita lakukan. Jadi kebiasaan umum, jadi fakta. Nah, simple past tense kira-kira membahas apa sih? Kegiatan masa lalu. Berarti kita akan bahas masa lalu. Nah, di semester kemarin kita sudah sempat singgung. Kita akan review ulang sambil kita menambahkan materi yang lain. Nah, simple past tense berarti membahas sesuatu yang lalu. Nah, kemarin simple present menggunakan verb berapa? Simple present dari Rabu kemarin present itu verb 1. Nah, kira-kira kalau simple past menggunakan verb berapa? 2. Kalau nggak peserta juga ya. Simple past itu verb 2. Jadi simple present itu verb 1. Simple past kalau kita membahas yang lampau berarti verbnya verb 2. Menceritakan sesuatu yang telah terjadi, telah lampau. Jadi kayak kita menceritakan apa yang sudah terjadi. Sudah terjadi kapan? Misal pagi-pagi, siang tadi. Misal tadi sahur. Masih ingat nggak kira-kira makan apa? Lauk apa? Digoreng. Telur paling gampang ya, digoreng telur. Nasi? Ada nggak sahur? Ada. Oh, ada. Oke. Terus tadi siang makan apa? Makan Pak. Oh iya, oh benar. Saya pikir keceplosan makan kadang gitu ya. Terus mungkin agak sore bisa lapar, kalian makan apa? Angin. Oh, makan angin. Puasa nih makan angin. Terus tadi sore ngabuburit di mana? Di rumah kerja. Dia di rumah. Nah, jadi terus bisa nanti buka puasa makan apa? Nasi kuning. Belum makan malah ya. Nah, ada yang sudah makan, ada yang misal seperti itu ya, misal buka bersama pakai apa misal. Nah, jadi aktivitas yang terjadi bisa dalam sehari ini lah. Misal tadi sahur makan apa, terus misal siang tadi ngapain di tempat kerja, terus sore tadi ngapain, kalau waktu tadi di mana misal ya, terus tadi buka puasa pakai apa. Nah, jadi kayak kalian menceritakan yang barusan atau yang hari ini terjadi. Nah, kita pakai simple past tense. Terus misal tadi siang ada yang sempat tidur siang. Oh enggak sempat. Ya, mandi dingin. Ya, sopes dingin. Ya. Nah, jadi apa yang kalian rasakan? Intinya tadi pagi, tadi siang, tadi sore. Nah, kita bisa menceritakan dengan simple past tense. Nah, simple past tense menggunakan verb kedua ya, menggunakan verb 2. Nah, masih ingat konsep regular interrogator? Regular
saja itu yang reguler sama irregular. Bisa itu. Sleep bukan reguler. Sing bukan reguler. Reguler itu yang biasanya verb 2 dan verb 3 itu bisa di ND atau ED. Join. Baik bukan reguler. Enjoy benar bisa. Enjoy. Lu bisa. Nah, itu ya beraturan. Berarti verb 2 verb 3 di ND atau ED ya. Kita nggak akan bahas reguler apa saja ya, tapi hanya mengingatkan saja. Terus kalau irregular tidak beraturan di sini biasanya bisa di ending macam-macam nih, tidak di atau nah itu juga nggak beraturan ya, berarti dia faktualnya ketikanya mungkin sama mungkin berbeda ya, mungkin secara kata, secara cara membaca itu berbeda. Jadi aturan berarti dia memang tidak beraturan ya untuk verb 2 dan 3. Contoh irregular, it bisa si, it and intensi, sound, sing. Setelah itu irregular. Tadi benar ngomong baik tadi, baik itu irregular ya, karena verb 2 verb 3 irregular. Terus next ada lagi irregular. Terus bukan, terus regular. Drive bisa mengendarai drive. In bisa, kita sudah. Misalnya apa itu jam 2 itu. Terus setelah in biasanya kan saya istri biasanya akan minum masuk sleep. Terus bisa, kamu udah tidur biasanya tidur nyanyi sih. Bisa ya sih. Sama seperti itu ya. Jadi regular ini ya dihafalkan karena nanti kita akan pakai itu. Terus menggunakan to be. Kemarin present menggunakan to be is and can. Siapa yang pakai is? Subjek apa yang memakai is? Ini soal di kalau kalau they, you, we. Nah, past tense tubuhnya was dan ber ya, bukan was ya, bukan was. Was itu putih, bacanya was, bukan was juga ya. Terus ini bacanya ber, bukan ber, pakai go ya. Bukan ber itu di mana? Ini ber ya, was dan ber. Terus was dipakai oleh I, she, it. Sedangkan ber dipakai oleh you, we, sama they. Nah ini fungsinya di sini. Terus kita butuh yang namanya kata kerja baru. Fungsinya kata kerja baru hanya untuk membantu, tidak bisa diartikan sama sekali. Ibarat kata kayak kemarin, do dan beras gitu ya. Do dan beras nggak bisa diartikan. Terus kemarin itu kalau yang dipakai di adu, kalau beras di kalau di past tense siapapun subjeknya, entah itu I, you, they ataupun he, it, semua pakai did. Ya, did. Jadi ini luas, pasti lebih gampang karena kita nggak akan mikir bahwa oh ini pakai do atau beras ya. Nah, karena semua akan pakai did ya, baik I, you, they dan she, it. Terus penanggal waktu, namanya juga sesuatu yang lampau, berarti bisa mengacu hal-hal yang mungkin barusan terjadi, mungkin tadi sore, tadi pagi, terus kemarin bisa yesterday morning, bisa yesterday afternoon, atau yesterday evening, kemarin sore, last night malam. Terus last Sunday itu minggu lalu, bisa hari minggu yang lalu, last Saturday, Sabtu yang lalu, last week, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, bisa 2024. Terus identik dengan yang kaitan sama beberapa waktu yang lalu
day ago, sehari yang lalu dan sebagainya. Terus mengacu ke tanggal, bulan, tahun atau yang memang sudah berlalu. Kayak misal hari ini Wednesday, misal kemarin Monday, terus 2024, misal Februari, Januari dan sebagainya ya. Atau mengacu tahun-tahun atau peristiwa-peristiwa yang memang sudah lampau, misal Idul Fitri tahun kemarin kalian kemana aja. Terus ya misal beberapa hari yang lalu, misal puasa pertama kalian liburan di mana. Nah, jadi yang mengacu ke sesuatu yang lampau. Jadi kalau cerita kan, misal kemarin itu di mana? Oh, kemarin itu di tempat A, misal juga orang sertaan seperti itu. Nah, tadi kan ditandai dengan form 2 ya. Misal nah, maka kita harus menggunakan form 2 baik reguler atau irregular dan tergantung. Misal I watch a movie last week. Aku nonton filmnya minggu lalu. Sekarang apakah masih nonton film? Enggak. Ini cerita minggu lalu aku nonton film. Misal sekarang orang aku cerita. Semalam kamu saya telepon misal kamu lagi ngapain? Aku sudah tidur. Sekarang apakah masih tidur? Enggak. Kan semalam kemarin. Jadi bagiannya cuma cerita. Minggu lalu aku pergi ke Jakarta misal. Sekarang ada orang kan bilang di rumah saya ini berarti aku sendiri. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan saat ini. Cuma orang cerita. Seperti itu. Oke. Terus ini kita sudah singgung ya tentang misal kalian itu piknik misalnya paling gampang liburan pasti senang piknik. Biasanya kalau mulai Idul Fitri libur kan agak panjang ya. Nah biasanya ada rencana piknik ya, rencana kemana ke pantai biasanya ya, ada rencana mungkin luar kota. Nah biasanya teman nanti cerita kemarin liburan kemana. Oh misal aku ke pantai, aku misal ke Jogja, aku misal ke Semarang, aku misal ke tempat nenek, ke tempat kakek. Kamu ceritain, kita bisa gunakan aspek. Jadi segala apapun yang telah terjadi, telah kita lakukan, ya. Nah kita ceritakan dengan aspek. Kita sempat singgung ya, tapi ini kita nggak akan bahas banyak ya. Intinya kalian ceritakan apa yang telah telah kalian lakukan. Misal tahun kemarin Idul Fitri kalian kemana aja misal. Ada yang mudik paling jauh pas libur Idul Fitri? Oh, sore aja, ada yang jauh-jauh. Gak ada duit. Oh, terus misal selain menceritakan apa yang telah terjadi, kita bisa juga ketika misal kalian ada yang mungkin pernah baca atau baca buku cerita, ya cerita anak-anak, misal ya ada yang menggunakan artinya atau mungkin kalian buku cerita anak-anak bahasa Inggris ya, bisa kalian menemukan itu. Nah itu biasanya menggunakan plastik, jadi kayak cerita kayak misal kayak cerita legenda, kayak Cinderella, Beauty and the Beast. Terus apa lagi ya? Pokoknya cerita. Nah, seperti itu biasanya pasti menggunakan atau karena apa yang diceritakan itu pada zaman dahulu kala. Hiduplah seorang putri misal ya. Nah, itu pasti menggunakan simbol plastik karena kan kita menceritakan orang. Jadi buku-buku cerita yang berisi narasi cerita. Entah itu cerita rakyat ya, cerita apa lagi ya, mitos ini harus menggunakan simbol plastik. Terus misal ingin menunjukkan kejadian tentang sejarah ya, misal kalian pernah menemukan atau pernah baca tentang sejarah proklamasi atau sejarah kemerdekaan Indonesia. Kalau misal itu pakai bahasa Inggris itu mesti bawa past tense mesti, karena menceritakan fakta
legenda mitos, narasi, naratif tentang rakyat dan seterusnya. Ini pernah ya kita bahas ini. Misal di sini ya, pilih berkait-kait verse order. Nah tadi ketika subjeknya she, dia pakai verse. Ketika subjeknya you, be sama they, dia pakai verb. I using image to was yes. Kira-kira hasilnya enggak? Nomor 1. Dua. Sorry, 3. 4. 5. 6. yesterday. Interrogatifnya did turun ya. Did I play
sini nggak usah pakai ed karena sudah diwakili did itu sudah pakai. Jadi setelah did semua akan turun pokok satu. Terus I wrote a letter last week. Misal aku menulis surat minggu lalu. Saat ini apakah suratnya selesai atau masih menulis surat? Sudah menulisnya minggu lalu. Sekarang mungkin harus dikirim besertanya. Nah, di sini pakai irregular, ya. Terus negatifnya I turun. Terus tambah did ditambah not. I did not turun from satu, right? Ini irregular, right? Terus seperti apa? Return. I did not write a letter last week. Interrogatifnya did diturunkan. Did I write a letter last week? Nah, kira-kira kalau jawabannya tadi tidak ikut. Misal ketika saya tanya, did you write a letter last week? Apakah kamu menulis surat minggu lalu? Jawabannya yes, I did. No, I did not. Nah, jadi jawabannya yes, no ini masuk kamu. Kalau kemarin kita bahasnya present, do atau does, maka jawabannya dari yes, titik-titik, does. Yes, titik-titik, do or does. No, titik-titik, do or does not. Tapi ketika ini pertanyaan nanti, maka jawabannya mesti did. Yes, titik-titik, did atau no, titik-titik, did not. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak sesimpel kayak misal bahasa Indonesia itu ya. Nah, kita coba soal. Misal, we borrowed books ya from the library yesterday. Misalnya di sini kita meminjam buku-buku dari perpus ya kemarin. Ini benar, ini atau boleh disingkat ya, boleh disingkat. We did not borrow books ya from the library yesterday. Tinggal mereka membawa novel-novel dari sekolah. Pak membawa, pasnya ya jangan membawa ya. Tidak apa-apa ya. Tapi itu maksudnya itu loh ya. Masuk dari bayar membawa gitu ya. Nah, oke. Oke, reading-nya from novels ya, from novels next door. Terus interrogatif did ya, did bukan itu THN kalau ini ya kecil oh bookstore nah ini kira-kira jawabannya kalau dia sama ya kalau boleh disiap enggak kalau ini tidak maka yang bawah pun sama kalau misal ini ya maka kalau nah seperti itu soal lagi.
Karena malam kita boleh bahas makanan ya. Nah, jadi kalau bisa, yuk singsa maksudnya karaokean. Kalau bisa saya yuk singsa yuk, berarti karaokean. Maksudnya menyanyikan lagu singsa, bukan bahasa kalau misalnya saya kembali gitu ya, pengen kita bareng-bareng singsa itu karaokean singsa. Gitu ya, jadi tinggal mengikuti. Jadi form 2 kita harus tahu form 1 ya. Nah, ya seperti itu. Terus kalau misal ini yes profession, jawabannya gimana? Yes, she, no, oke, nah seperti itu. Ini pun sama. Kalau ini saya ganti my brother, maka ya yes, he did, no, he did not. Nah, tinggal seperti itu. Ini sama. Oke ya, jadi tergantung dari pertanyaan ya. Kalau pakai di jawabannya di, terus tergantung orang. Kalau misal itu belum spesifik nih, my sister, berarti kan gantinya she, my brother maka he. Nah seperti itu. Oke, itu kalau aktif ya. Bisa kalau pasif gimana nih? Kalau pasif, nah kalau tadi aktif ini jelas ya. Tadi kayak mana bermain bisa. Mereka bermain sepak bola kemarin. Ibuku masak nasi goreng kemarin. Terus tadi saudaraku menyanyikan lagu kemarin. Bisa bagaimana kalau kita membuat pasif bisa. Sepak bola dimainkan dengan kita kemarin. Atau misal nasi goreng dimasak oleh ibuku semalam. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat pola pasifnya gitu ya. Nah, secara pola pasif itu sama kayak kemarin di present tense. Present tense itu kan kemarin pasifnya kan menggunakan dia SMA plus verb 3. Nah, kalau past tense itu be-nya saja yang diganti, yaitu was verb plus verb 3. Semua akan tetap pakai verb 3. Semua tenses apapun ketika dia pasif di titik-titik mesti verb 3. Verb 3 itu paling menahan. Kalau di pasif dia itu menguasai. Nah, ini sama. Kalau ada yang namanya perubahan kata ganti, misal saya bermain sepak bola kemarin. Nah, maka saya subjek, sepak bola itu objek di balik susunannya. Misal anak-anak bermain bola, maka bola dimainkan oleh anak-anak. Ya, ada pergantian susunan. Yang awalnya dia subjek di depan sendiri, dia jadi ke belakang. Yang awalnya ke belakang, dia jadi pindah ke depan. Nah, kalau subjeknya di depan itu adalah adjudicate dan penjagaan, maka ketika nanti dia di pasif, dia itu letaknya jadi mencolok ke objek kan. Maka dia berubah jadi ini. I jadi me, you jadi you, we jadi macam apa ini? As. Benar as, us, as, oh as, no as. Soalnya us as gitu ya.
jadi hers, he jadi it, ya, it jadi it, ya. Bahkan it, ya, itu maka it, ya. It bukan dari rambut ini. Terus to be sesuai dengan subjek. I, she, he, it pakai numbers, you, we sama dia pakai number. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk positif? Subjek, to be, numbers, word, di verb 3 plus dari titik. Negatifnya subjek plus to be-nya plus word plus not plus verb 3 plus by titik. Interrogatifnya to be plus word turun plus subjek plus verb 3 plus by titik. Misal, I played football yesterday. Aku main bola kemarin. Kemarin aku main bola. Terus saya ingin membentuk pasif nih, sepak bola dimainkan olehku kemarin. Maka football yang awalnya subjek, predikat, objek yang pindah ke depan. Football. Di sini kita harus tahu kan kalau subjek itu luas ya, tidak mungkin cuma orang, tetapi bisa juga benda mati. Maka football di sini posisinya bisa sebagai subjek karena dia di depan. Tidak tunggal atau jamak. Biasanya yang kaitan sama olahraga dia itu tunggal. Football was. Jadi kalau subjeknya tunggal dia pakai was, kalau subjeknya jamak pakai were. Football was, terus diikuti verb 3. Oh karena ini regular berarti sama kan? Football was itu dari siapa? Dari I. Dari betapa bersamaku gak ada stand by I. Terus negatifnya sama, tinggal ditambah not saja. Sepak bola tidak dimainkan olehku kemarin. Interrogatifnya ya bus turun, ya kerjanya kayak positif tidak dibalik. Bus football played by me yesterday. Maka jawabannya ya tinggal yes, I was or no, I was not. Meskipun jawabannya pasif, tapi kan kita terkait jawab pertanyaan dan terjadi apa? Emang kemarin aku ya bola kata ya? Oh iya, pasti jawabannya tetap yes, I was, no, I was not. Terus yang kedua di wrote a letter last week ya, Rudy wrote letters last week, sorry ya, Rudy menulis banyak surat di lalu. Nah, terus di sini maka letters turun ke depan. Kita belum pakai ini sama tidak beda ya, itu nggak akan berarti. Letters, nah karena ini jamak s, maka kalau di sini letter saja maka tidak ganti. Letters were written by siapa? Di sebagai i jadi baik ini sebenarnya nggak masalah, cuman baiknya lebih baik ya. Baik last week. Negatifnya tinggal ditambah number letters were not written by him last week. Interrogatifnya tinggal were the letters written by him last week. Jawabannya tinggal yes, he was atau he was not. Bisa saja. Kita coba pasifnya dulu ya. Oke, kita coba membentuk pasif. Vegetables, sama karena ya, baik bisa, baik malimam juga bisa sebenarnya. Yes, maka negatifnya tinggal ditambah benar atau error ya, disingkat. Terus maka yang negatifnya tinggal dibalik. Nah ini ya, oke. Terus yang bawah, my dad read a newspaper last night. Nah di sini kemarin kan pernah kita singgung ada yang namanya kata kerja nggak berat adalah dimana kata
sama. Ya, ini keren-keren badannya aja yang sedikit berbeda tulisannya sama. Nah, terus kira-kira kita tahu itu form 1 atau form 2 misalnya atau form 3 kan itu sama semua. Maka fokusnya ke waktu. Kalau itu papernya pakai S, itu mesti present. Kalau itu pakai color slide, berarti kan lampau. Maka di sini adalah form 2. Nah, kuncinya di situ aja. Karena kan kayak kata membaca, memotong, kat itu form 1 2 3-nya sama, nggak ada kata bukan apa yang ini Niger? Sorry, maaf, newspaper, bus, bukan bus cuci ya, bus sama, read, terus ini pun sama, kita tambah maka kuncinya di waktu ya. Nah, bus not atau bosan, oke, kita bisa dibalik. Seperti ini. Terus next kita coba ini sudah ya kita tadi. Kita pakai yang lagi aja ya. Misal, we did an English test yesterday. Okay, an English test. Bus, oke. Ketiga. Jadi itu form satunya apa? Jadi itu form satunya apa? Kira-kira ini. Nah, itu form satu apa? Mengerjakan. Form satunya do, form 3 kok sok gas loh. Salah sih dia. Oh, yo ora gas lagi kok sak. Iso. Saya salah. Paham bahasa Indonesia paham loh. Tapi dia Yang penting saya. yang penting usaha karena kita mencari. Yang penting berjuang ya. Sia-sia. Maka ini juga tambah bosan atau bersenang dari sikat ini ya. Kamu sikat berapa? Sikat berapa? Maka ya ini tinggal terus ya. Oke, sukses. Nah, tinggal seperti ini. Tinggal seperti ini. Terus kita coba lagi. Boleh duduk, boleh langsung pakai boleh ya. Oke. Kita buka masalah saja itu. Maka berabus. Setelah diikuti form 3. Nomor 1, form 2, form 3 sama. Baik, dan
children bisa tapi they kan children kan anak-anak mereka they maka jadi Yes, terus tidak siapa ya benar tinggal dia nah itu ya ini pasifnya jadi satu dua tiga itu berapa orang sudah dipaskan ya. Oke, terus next kita akan coba merumuskan arti dan pasif. Jadi saya tulis satu kata nanti itu bisa kalian isi menjadi 5 kalimat. Example pasif. Kita coba untuk membuat aktifnya sekalian. Nah, mengerjakan sebuah proyek minggu lalu. Nah, saya membuat aktif positif, kalian buat aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, pasif interrogatif. Oke, aktif negatif. The students. Benar, ini setelah diikuti. Setelah kita tadi turun ke form 1 kita keduanya. Ini bukan kata baru. Kata baru tidak usah diartikan jadi tidak satu. Kan ini sudah bukan konsep ya. Jadi ketika melekat sama kata ini harus dengan teknis ya. Maka kita tetap butuh yang namanya form 1-nya dari atas ini. Ya, itu tulisannya cuma di negatif sama interrogatif ya. Terus maka di sini tinggal di the students ya to project plus. Oke, terus pasifnya sebuah proyek dikerjakan oleh anak-anak minggu lalu. Project was over. Ketiga dan ya baik the student boleh baik juga boleh nah terus ini dalam tiga sama yang bosan atau bosan terus maka ini tinggal tiga list project dan dari job kita coba satu soal lagi jadi Okay, my family was
many movies last night. Keluarga tuh menonton banyak sekali film semalam. Oke, my family. Aktif negatif tapi pakai apa? Benar, did not. Oke. Terus kemudian vote 1 watch biasa ya. Watch tinggal ikutin manage movies. Oke, tapi itu kali tinggal ikutin. Oke, terus pasifnya. Movies. Word benar. Ketiga, word sama ya. Baik, my family boleh ya. Baik itu juga boleh. Jangan boleh ya. Itu boleh. My family juga boleh. Kalau misalkan tentang Bible, berarti itu ada orangnya ya. My family juga nggak masalah. Kalau bisa di sebelumnya nggak dijelasin. Kalau bahasa Inggris itu kayak gitu jadi kayak ini. Maka di sini tinggal tambah waktu. Oke. Terus di sini berarti tinggal di sambung ya pasien. Sudah selesai pasien. Yang SA 2B nama siapa? T-nya akhir aja. Yang 2B ada baca. 2B ada. Terus yang SE komplit ya. SE komplit 20. Harusnya jam kedua ini kan jam kedua kosong ikut ke sini. 20 masih sama. Udah kemarin ini sudah 20 ini 120. Atau 20 kalau ya. Oke, manajemen. Oke, manajemennya apa nih? Adriana, sama Diva, Sina, Sunda, Jasela, Rasida, Lutfi, Muhammad Taufik, Ramadan, Safira, Safitri, Sabri, Tiara, Sheila, oke, Nabila, Eviolita, Melisa, Najwa, Owi, Kevin, Yesus, gak ada komentar ya? Evan Boleh ketika JO kita berarti langsung ya. Evan ada. Sani JO ya. Oke, ada lagi. Bapak. Ya, SN bukan SN. Belum toh. Ini apa? SN berapa? 2024 SMA sopan. Makna udah belum ya? Nanti SN 047. Oke ya, nanti nama. Rahmat dari di sampingku. Nah, oke, ya nanti udah katakan.
Baik.